Halo Sobat Movie, gimana nih kabarnya? Semoga puasanya lancar terus ya. Dan kali ini kita bakal rekap alur cerita film Kutuk. Film ini menceritakan tentang teror perawat misterius di sebuah panti jompo. Benerin dulu aja posisi rebahannya, siapin kopi panas, tapi diminumnya nanti pas adzan maghrib ya. Let's see together. Film ini diawali dengan sebuah bis yang mengantarkan seorang wanita bernama Maya ke sebuah panti jompo. Buat yang belum tahu, panti jompo itu kayak panti asuhan, tapi isinya orang tua semua. Ternyata Maya datang ke sini untuk melamar ingin menjadi seorang perawat. Ini semua ia lakukan hanya demi mendapatkan sesuap nasi slur. Perawat senior yang bernama Gendis mengatakan jika menjadi perawat itu susah, apalagi merawat orang tua yang udah sakit-sakitan. Jadi Gendis mempersilahkan Maya untuk pulang kembali. Tapi Maya ini benar-benar ingin menjadi perawat di panti ini. Ia juga senang bisa merawat orang lain. Sehingga Elena, pemilik panti ini, menerima Maya sebagai perawat di panti jomponya. Elena mengatakan mulai saat ini Maya harus memakai seragam yang telah disediakan. Dan rambutnya harus selalu ditutup agar tetap steril. Dan Maya tinggal di kamar nomor 5. Di depan pintu kamar nomor 5, ia melihat melalui lubang kunci ada seorang perawat di dalam kamar itu. Ia pun dikejutkan dengan suara lonceng yang entah siapa pelakunya. Setelah masuk ke dalam kamar, ia melihat jika perawat tadi sudah tidak ada di dalam kamar ini. Ia pun mendengarkan suara ketukan di dalam lemari. Ini seragam kamu. Tiba-tiba Gendis datang dan memberikan seragam untuk Maya. Dan dengan juteknya, Gendis menyuruh Maya untuk pergi ke ruang 8. Maya bertanya, apakah ada perawat lagi selain mereka berdua? Gendis tidak menjawab dan segera pergi. Setelah itu Maya segera ke ruang 8. Ia diperintahkan untuk mengecek infusnya Oma. Tiba-tiba, si Oma ini ngamuk sambil mengatakan, "Selamatkan saya." Gendis mengatakan kalau Maya takut, Maya masih bisa pergi dari panti ini. Tak lama dari itu, datanglah Dokter Sean yang segera mengobati Oma, sehingga Oma merasa mendingan. Setelah berkenalan, ternyata Dokter Sean adalah dokter yang sering merawat di panti ini. Setelah itu, Maya pun diajak keliling-keliling oleh Elena agar bisa berbaur dengan lingkungan panti ini. Malam harinya, cuaca di luar pun dordar gelap, dan terlihat Maya sedang tidur. Ketika sedang enak-enaknya tidur, Maya malah terbangun gara-gara suara ketukan di dalam lemari. Dan setelah dicek, Maya tidak menemukan apa-apa. Ketika duduk di kasur, ia pun melihat di cermin ada seorang perawat lain yang ada di kamarnya. Dan tiba-tiba, perawat itu menghilang. Dan ternyata semua kejadian tadi cuma mimpinya aja slur. Karena kesiangan, ia segera bergegas untuk bekerja. Di lorong, Maya bertemu dengan Oma. Oma terlihat sudah berdiri, bahkan bisa berjalan. Ia pun segera bergegas kembali karena sudah terlambat. Betapa ruasnya Maya ketika melihat Oma sudah meninggal. Padahal baru beberapa menit yang lalu, ia melihat Oma masih bagja, sehat, walafiat. Setelah itu ia disuruh memandikan jasadnya Oma. Ketika Maya sedang membuang sampah, seorang pria yang bernama Reno mengatakan jika saluran air di panti ini sudah ia benarkan. Maya segera memberi Reno upah, tapi Reno menolak dan segera pulang. Maya segera mengatakan kepada Elena jika tadi Reno tidak mau dibayar. Elena menjelaskan jika Reno itu sering bantu-bantu di sini. Kosnya juga nggak jauh dari panti ini. Dan ia anaknya baik. Ia selalu membantu tanpa pamrih. Lalu Elena pun menyuruh Maya untuk mengantarkan obat ke kamar nomor 7. Saat di kamar nomor 7, ia merasakan di belakangnya ada orang yang lewat.
Tiba-tiba si gendis datang dan menyuruh Maya untuk membuang sampah medis yang ada di kamar ini. Maya salah, seharusnya sampah medis bukan dibuang di situ. Maya meminta maaf dan lain kali ia tidak akan membuat kesalahan lagi. Lain kali kamu belum tentu masih ada di sini, ucap gendis. Maya bertanya jika ia salah apa, kenapa gendis tidak suka padanya. Gendis tidak mau berdebat dan menyuruh Maya lagi untuk mengajak kakek di kamar nomor 9 berjalan-jalan ke taman. Ketika di taman, si kakek mengatakan jika Maya harus segera menikah karena bumi ini udah mau kiamat. Mau kiamat masih lama atau sebentar lagi, si kakek pun tidak peduli karena sebentar lagi juga ia bakal mati. Siapa tahu saya yang duluan mati, ucap Maya. Si kakek pun curhat jika sekarang ia kesulitan berjalan karena jatuh. Dan ia merasa jika kesehatannya semakin hari semakin buruk, Slur. Setelah itu, Maya dan Elena pun nongki-nongki santuy dulu di halaman panti sambil nyeruput es teh manis hangat. Maya mengatakan jika ia selalu merasa ketakutan di panti ini. Elena menjawab mungkin ini efek dari bangunan rumah tua ini. Rumah ini sudah diisi dari tahun 70-an oleh suaminya. Ternyata, Elena adalah istri kedua Slur. Dulu, ia menjadi perawat di rumah ini. Ia merawat lelaki tua yang sudah sakit-sakitan, sehingga istri dan anak-anaknya meninggalkannya. Setiap hari ia dan lelaki tua itu bertemu, dan tanpa sengaja muncul rasa cinta di antara mereka berdua. Ia pun menikah dengan lelaki itu, tapi sayangnya umur pernikahan mereka tidak lama. Suaminya sudah tidak kuat melawan penyakitnya lagi. Semua harta dan kekayaan milik suaminya diambil oleh istri pertamanya, dan ia hanya diwariskan rumah besar ini. Karena suaminya suka beramal, maka ia berpesan agar rumah ini dijadikan rumah jompo. Ya, itulah seputar biografi kehidupannya Elena. Kebetulan malam ini jadwalnya Maya untuk ronda di panti. Saat sedang mengecek dapur, ia melihat ada orang memakai baju perawat dan Oma yang duduk di kursi roda. Potongin kuku Oma. Maya berlari karena ketakutan dan ia pun menabrak orang. Orang itu pun menghilang dan ia melihat jika kaca jendela sudah pecah, Slur. Keesokan paginya, Maya segera melapor jika kemarin ia melihat hantu dan maling. Ia mengaku tidak berbohong dan ia tidak bermaksud untuk mencari perhatian. Tiba-tiba Reno pun datang. Reno memberikan paket milik Elena dan Maya pun pamit keluar. Di luar, Reno melihat wajah Maya sangat kecapean. "Kamu habis jaga malam ya?" tanya Reno. Maya terkejut mengapa Reno tahu jika ia habis jaga malam. Reno menjawab ia tahu dari Elena. Maya mengatakan jika ia merasa banyak hal janggal di panti ini. Reno menjawab kalau Maya gak betah, Maya resign aja. Setelah itu ia pergi. Siang harinya, Maya masuk ke kamar nomor 7 lagi. Ia pun membuka jendela agar ada udara segar. Ternyata di luar sedang hujan. Ia pun melihat perawat misterius itu. Tapi anehnya, penutup rambut malah dipakai di mukanya, Slur. Karena penasaran, akhirnya Maya membuntuti perawat itu. Tapi ia kehilangan jejak. Perawat itu menghilang. Ia pun terpeleset dan terjatuh di atas kuburan. Ternyata di tempat itu banyak sekali kuburan. Karena ketakutan, ia segera lari dan menabrak seseorang yang sedang membawa kapak. Ternyata orang itu adalah Reno. Maya mengatakan jika tadi di kuburan ada seorang perawat. Reno menjawab jika ia tidak melihat siapapun dari tadi. Dan ia menjelaskan jika kuburan ini adalah kuburan para orang tua di panti jompo yang tidak dijemput oleh keluarganya. Setelah itu, Reno mengantarkan Maya pulang. Malam harinya, para orang tua pun mengadakan pesta dansa. Si kakek pun mengajak Reno agar berdansa dengan Maya. Maya pun terkejut karena melihat penampakan. Ketika Maya sedang di lorong, ia mendengarkan suara teriakan gendis. Setelah dicek, gendis sudah dalam keadaan kaku. Elena mengatakan jika saat akan diberi obat, Oma malah ngamuk, sehingga Oma menyuntikkan cairan kepada gendis. Gendis pun segera dibawa ke kamarnya.
Elena mengatakan jika Gendis akan lumpuh beberapa jam dan setelahnya ia akan baik-baik saja. Maya segera masuk ke dalam kamarnya. Ketika bercermin, ia ditarik oleh hantu perawat itu. Elena segera menenangkan Maya. Agar tidak terus ketakutan, Elena pun akan menemani Maya sampai Maya ketiduran. Setelah Maya tidur, Elena segera keluar dari kamar. Ia pun masuk ke dalam kamar Gendis lagi. Ternyata pas tadi siang, paket milik Elena itu adalah obat ilegal. Elena mengatakan jika ini legal, obat ini rekomendasi dari Dr. Sean. Dan obat ini dapat memotivasi para orang jompo agar lebih panjang umurnya. Gendis tahu ini obat berbahaya. Obat ini berfungsi untuk merusak imunitas tubuh. Ia juga tahu jika Elena memiliki hubungan dengan Dr. Sean. Ia juga udah lama curiga sama obat-obat di panti ini. Dan karena takut rahasianya bocor, Elena pun terpaksa mengkakukan tubuhnya Gendis. Pada saat tengah malam, Maya terbangun dan seketika kakinya terseret ke kolong kasur. Maya pun mendapatkan penglihatan jika sebenarnya Elena dan Dr. Sean itu berpacaran. Ia mendengar jika Elena muak tinggal di tempat terkutuk ini. Elena sangat ingin menjual rumah ini, tetapi selama rumah ini masih dihuni oleh para orang tua jompo, maka Elena tidak bisa menjualnya. Padahal sudah ada orang yang mau menawar rumah ini dengan harga 300 miliar slur. Maka dari itu, Elena dan Dr. Sean akan membunuh para orang tua jompo secara perlahan-lahan. Ternyata pada waktu itu, Suster Alia mendengarkan percakapan mereka berdua. Suster Alia mengancam akan melaporkan mereka berdua ke polisi. Dengan sangat marah, Dr. Sean pun memasukkan wajah Suster Alia ke dalam air keras, sehingga wajahnya pun rusak dan nyawanya pun melayang. Dan inilah alasan mengapa hantu perawat itu memakai penutup rambut di wajahnya slur. Agar tidak membuat jejak, Elena mempunyai sebuah tempat untuk menyembunyikan mayatnya Alia. Tempat itu adalah kamar nomor 5 yang tepatnya berada di bawah kasur. Ada sebuah lemari kecil di sana. Agar tidak menimbulkan aroma busuk, mayatnya Alia pun disuntikan cairan oleh Dr. Sean. Sesadarnya, ia segera berusaha membongkar lemari yang berada di bawah kasurnya. Dan benar saja, ia menemukan mayatnya Suster Alia. Keesokan paginya, saat berada di dapur, ia harus pura-pura tidak tahu jika Elena itu psikopat. Maya bertanya, Gendis ada di mana? Elena menjawab, mungkin masih di kamarnya. Elena pun melarang Maya untuk membangunkan Gendis, biarkan ia saja yang membangunkannya. Elena pun masuk ke dalam kamar Gendis kembali. Tiba-tiba, dengan sangat boloho, si Gendis malah berusaha melawan Elena. Jiwa psikopat Elena tiba-tiba keluar. Ia pun mengambil setrikaan, lalu dihantamkan ke wajahnya Gendis, sampai pada akhirnya Gendis meninggal slur. Dr. Sean datang menghampiri Elena, dan tanpa sengaja, Maya melihat jika Gendis sudah mati dibunuh oleh Elena. Ketika Maya sedang mengemasi baju-bajunya untuk keluar dari panti ini, tiba-tiba Elena datang. Ia mengatakan jika sudah berbelas-belas tahun ia menemani si lelaki tua itu, tetapi semua kekayaannya diberikan kepada istri yang telah membuangnya. Dan ia hanya diwarisi bangunan tua ini yang dijadikan panti jompo. Ia merasa tempat ini tempat kutukan. Ia tidak bisa menjual rumah ini jika masih dihuni oleh para orang jompo. Dan seharusnya ia sudah kaya raya dan sudah bahagia bersama Dr. Sean. Maya berusaha kabur, namun usahanya gagal. Rambutnya pun ditarik hingga tubuhnya terseret. Setelah itu, ia pun diikat di atas kasur. Reno yang berada di depan panti mendengarkan suara teriakannya Maya. Ia segera mencari keberadaannya Maya, dan ia pun pingsan. Reno dibawa ke dalam kamar. Reno pun mulai menjelaskan jika ia adalah pacarnya Alia. Ia curiga, mengapa Alia bisa menghilang di tempat seperti ini? Maka dari itu ia sengaja merusak fasilitas-fasilitas panti, seperti mencabut listrik, memadamkan saluran air, dan sebagainya. Dan ini semua ia lakukan untuk menyelidiki hilangnya Alia. Dan ia pun mempunyai banyak bukti untuk memenjarakan mereka berdua. Tiba-tiba Maya kerasukan arwahnya Alia. Elena lari karena ketakutan.
sedangkan Dr. Sean terjebak di dalam kamar. Reno segera mencari Elena, dan di sini terjadilah adegan tusuk-menusuk. Di dalam kamar, arwah Alia pun marah karena Dr. Sean lah yang telah membunuhnya. Ia pun mencabut jantungnya Dr. Sean, Slur. Singkat cerita, Elena pun berhasil lolos dari kejarannya Reno. Dan apesnya, ia malah masuk ke dalam kamar nomor 5. Arwah Alia segera membanting Elena ke cermin sehingga wajahnya tertusuk pecahan beling. Maya pun sadar dan ia terkejut melihat banyak darah di tangannya. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba mayat Alia bangkit dari dalam lemari dan menarik Elena sehingga mereka berdua terkunci di dalam lemari itu. Setelah semua kejadian ini terjadi, suasana panti pun menjadi lebih asri. Dan tentunya kesehatan para orang tua jompo semakin meningkat. Di akhir film, kita diperlihatkan seorang perempuan yang akan melamar sebagai perawat di panti ini. Ia bernama Alicia Wardoyo. Dan diketahui, nama kepanjangan Elena adalah Elena Wardoyo. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Buat yang mau request film buat video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke lah, segini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.